Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardian Saras SPD dari SLB Negeri 1 Wajo, CGP Angkatan 8, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video ini saya menampilkan sebuah koneksi antar materi modul 1.4 dengan pembahasan budaya positif. Kesimpulan tentang bagaimana diri saya menerapkan budaya positif di sekolah saya. Untuk diketahui bersama bahwa sekolah saya itu berada di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan nama SLB Negeri 1 Wajo. Sebagai seorang guru yang baik, saya harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diterapkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan juga disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, dan hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 unsur utama dalam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setelah guru memahami ketiga keutamaan ini, guru bisa memilah motivasi yang mana yang ada dalam murid kita. Jika murid kita masih memiliki motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain, berarti mereka masih memiliki motivasi eksternal. Kita sebagai guru wajib untuk mewujudkan motivasi internal, yakni menjadikan murid menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya dengan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol dibagi atas. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Dan yang kelima, manajer. Di sini kita sebagai guru sebisa mungkin untuk berperan atau mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Karena manajer berfungsi untuk membuat sesuatu bersama murid dengan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dari dirinya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, serta diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dengan tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Di sini, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun untuk tumbuhnya kekuatan kodrat pada murid. Dari segi nilai dan peran guru penggerak, di sini budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 poin, yaitu guru yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Gaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama. Dan dari sisi visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperolehnya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, dan adakah hal-hal menarik untuk Anda dan ada juga yang berada di luar dugaan Anda? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak buruk bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir yang ada dalam menciptakan budaya positif, baik itu di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasanya saya lakukan yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Harusnya saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya sering menangani murid yang sering terlambat datang ke sekolah dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Yang ketiga, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Keempat, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang harus diperbaiki? Menurut saya, yang menurut saya baik yaitu sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang kedua, yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Kelima, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada perbedaan dari sebelumnya?
Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu tentu saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Keenam, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika ada, tahapan manakah yang Anda terapkan? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan bahwa setiap manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. 7. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di kelas? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter pada murid saat berada di lingkungan sekolah maupun dimanapun dia berada. Ya, cukup sekian karya tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia untuk kita semua guru-guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.